Baik, selanjutnya saya Fauzan Azhari akan menjelaskan pengaplikasian notasi sigma pada Maple. Pertama kita buka dulu aplikasi Maple-nya. Setelah itu kita klik New Worksheet untuk memulai sebuah dokumen. Kali ini kita akan belajar lebih dulu bagaimana membuat notasi sigma pada Maple. Misalkan kita memiliki soal jumlah dari 2n dikurangi 3 untuk n dari 1 sampai 9. Nah, kita bisa ketik sum, S-nya besar atau kapital, lalu buka kurung, fungsinya yaitu 2n dikurangi 3, n sama dengan batas bawahnya 1 sampai batas atasnya 9. Tutup kurung, titik koma, enter. Ini contoh notasi sigma. Untuk cara yang keduanya, kita bisa gunakan expression. Di sini kita atur expressionnya mulai dari batas bawahnya n sama dengan 1, lalu batas atasnya di atas 9, lalu bisa kita masukkan fungsinya, buka kurung, 2n dikurangi 3, tutup kurung. Ya, seperti itu untuk membuat notasi sigma pada Maple. Kali ini kita akan mencoba mengerjakan contoh soal pada Maple. Contoh soal yang pertama, apabila kita memiliki sebuah deret, lalu akan kita ubah deret ini ke dalam bentuk notasi sigma. Misalkan perintahnya bentuk dalam notasi sigma deret berikut. Deretnya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya sampai m kuadrat. Seperti itu. Nah, penyelesaiannya ini kita anggap nomor 1 ya. Penyelesaiannya kita akan ketikkan sum sama seperti yang ada di atas ini. S-nya besar, sum, ya, fungsinya itu I kuadrat. Jadi kita tulis dulu fungsinya, yakni I kuadrat, lalu koma, di sini kita masukkan variabel, lalu sama dengan batas bawahnya 1 sampai batas akhirnya M, tutup kurung, koma, enter. Seperti ini. Ini bentuk notasi sigmanya. Ini untuk soal yang pertama. Selanjutnya kita akan ke soal yang kedua. Sebelumnya sudah dijelaskan dalam PPT atau di materi, bila ada 3 bentuk penyelesaian notasi sigma. Nah, kali ini kita akan mencoba menyelesaikan bentuk yang pertama atau bentuk notasi sigma yang bisa diselesaikan dengan rumus pertama. Misalkan kita memiliki soal jumlah dari K plus 2 untuk K dari 4 sampai 13. Berarti sum jumlah dari K plus 2, berarti fungsinya K plus 2 ya. K sama dengan batasnya 4 sampai 13. Ini bentuk notasi sigmanya. Setelah itu kita akan buat atau mencari jawabannya. Kita gunakan sum
tapi S-nya kecil, buka kurung, sama seperti yang di atas, K plus 2, K sama dengan 4 sampai 13, enter. Ini jawabannya ya. Ini apabila kita menggunakan bentuk yang pertama seperti ini. Kali ini saya akan mencoba menggunakan bentuk yang kedua seperti ini. Kita akan menggunakan expression dari bawah K sama dengan 4, batas atasnya 13, fungsinya K plus 2, koma. Kita akan langsung menggunakan titik koma, jadi langsung diketahui jawabannya 105. Jawabannya sama ya. Lalu kita ke contoh yang ketiga. Kalau tadi kita menggunakan rumus yang pertama, kali ini kita mencoba akan menggunakan rumus yang kedua yang dijelaskan di PPT. Misalkan kita punya contoh, contoh soalnya jumlah dari 3K kuadrat plus 4K untuk K dari 1 sampai 4. Kita ketikkan sum, lalu fungsinya 3K kuadrat plus 4K untuk K dari 1 sampai 4. Ini contoh soal yang ada di PPT ya teman-teman. Kita klikkan, ini bentuk notasi sigmanya. Lalu kita gunakan sum, tapi dengan S kecil untuk tahu jawabannya. Kita masukkan lagi 3K kuadrat plus 4K untuk K 1 sampai 4. Jawabannya 130. Selanjutnya kita coba akan menggunakan notasi sigmanya. Batas bawahnya K sama dengan 1, batas atasnya 4, fungsinya kurung 3K kuadrat plus 4K tutup kurung titik koma, enter ya. Ini jawabannya sama ya. Lalu kita contoh ke contoh yang keempat. Perbedaannya, bila di contoh contoh nomor 2 ini K-nya pangkat 1, di contoh ketiga K-nya pangkat 2, ini di contoh keempat K-nya pangkat 3, ini diselesaikan dengan rumus yang ketiga. Misalkan diketahui jumlah dari K pangkat 3 dikurangi K dikurangi 1 untuk K dari 1 sampai 20, maka kita ketikkan sum, lalu fungsinya K pangkat 3 dikurangi K dikurangi 1 untuk K dari 1 sampai 20. Seperti ini. Untuk tahu jawabannya kita ketikkan sum dengan S kecil K pangkat 3 dikurangi K dikurangi 1 dengan untuk K 1 sampai 20. Ini sama dengan
Ini jawabannya ya. Cara keduanya kita akan menggunakan expression. Bawahnya K sama dengan 1. Batas atasnya 20. Dengan fungsinya K pangkat 3 dikurangi K dikurangi 1. Kita tutup kurung, koma, enter. Ini jawabannya sama ya. Lalu untuk contoh yang kelima, misalkan kita punya pecahan. Misalkan soalnya jumlah dari setengah pangkat K plus 1 dari 1 sampai 7. Untuk membuat notasi sigmanya kita gunakan sum dalam kurung 2 kali, lalu 1/2. Kita tutup kurung. Setelah itu pangkat, kita kurung lagi, K plus 1. Untuk K, dengan batas bawahnya 1 sampai 7. Seperti ini. Kita klik. Nah, ini bentuk notasi sigmanya. Lalu untuk tahu jawabannya, kita bisa klikkan value persen, tutup kurung, titik koma, enter. Ini jawabannya untuk soal nomor 5 dan clear. Selesai. Baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf.